Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang kedua. Hari ini tanggal 19 Maret 2022, Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, dan sekaligus pelindung dari dua kombas di Paroki Argapura, yaitu Kombas Santo Yosef Argapura dan Santo Yosef Entrop. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan pada hari raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 16, dilanjutkan dengan 18 sampai 21 dan ayatnya yang ke-24a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Bunda Maria. Tokoh Yusuf yang kita rayakan hari ini sangat jarang diceritakan
dalam Alkitab, kecuali pada kisah kelahiran Yesus. Matius menampilkan sosoknya sebagai seorang yang sedang dilema dalam mengambil keputusan antara bertahan dengan Maria yang sedang mengandung atau menceraikannya diam-diam. Dalam pergulatannya itu, Allah bertindak melalui malaikat yang memintanya untuk mengambil Maria sebagai istri. Pilihan ini pun bukan sesuatu yang mudah, mengingat konsekuensi besar yang menantinya kemudian. Hal yang mengagumkan dari pergulatan Yusuf adalah bahwa ia masih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah di atas kegelisahan pribadinya. Dalam pengalaman Yusuf, kegalauan dan persoalan hidup menjadi lebih jernih ketika kehendak Allah menjadi takaran tunggal dalam mengambil keputusan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang hidup manusia itu tidak lepas dari pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan tertentu. Apa ukuran yang kerap kita gunakan dalam mengambil keputusan dalam hidup? Alih-alih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah, kita kerap kali tergoda untuk mengedepankan keinginan pribadi, sehingga keputusan yang kita ambil seringkali adalah apa yang bagi kita akan terasa menyenangkan dan nikmat. Kita gampang kecewa ketika keputusan-keputusan yang diambil justru ternyata keliru. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, tokoh Yusuf kiranya boleh menjadi contoh yang baik bagi kita bagaimana seharusnya bergumul dengan hidup. Sebagai seorang beriman, kita dipanggil untuk selalu berani mendengarkan kehendak Allah. Keputusan yang didasari oleh kemarahan, sakit hati, emosi, dan dendam pasti bukan sebuah keputusan yang baik dan benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita juga terkadang mengalami pergulatan hidup. Dalam menghadapi pergulatan